Shalom, selamat pagi. Saya akan membawakan mengenai doa. Doa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Sebab Yesus juga menjadi teladan bagi kita di dalam berdoa. Dia mengambil waktu yang ada pagi hari, malam hari, sore hari. Kita tidak terbatas di dalam waktu-waktu tertentu, tetapi Yesus berkata di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus juga mengajar betapa pentingnya mereka berdoa dan tunggu. Jangan putus asa. Mereka harus tekun berdoa sampai ada jawaban. Hendaklah kamu bertekun di dalam doa. Jagalah di dalam hal itu dengan mengucap syukur. Dan berjuanglah terus dalam doa. Berjaga selalu untuk memperhatikan hal-hal yang perlu didoakan dan disertai ucapan syukur. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa di dalam keadaan cemas, di dalam keadaan khawatir, di dalam keadaan kecewa. Kita sukar berdoa dengan sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena seolah-olah kita memaksa Tuhan mesti mengikuti keinginan apa yang kita doakan. Tuhan mesti mendengar doa kita. Tetapi doa yang sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 5 ayat 1-4. Kalau saudara ada waktu dan mesti punya waktu, berdoalah seperti ini. Ya Tuhan, waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dia tidak memaksa Tuhan untuk menjawabnya segera, tetapi dia bilang, aku menunggu. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, berdoalah kepada Allah. Jangan lupa bersyukur. Di dalam Kidung Agung ini menjadi ayat kegemaran saya, dikatakan begini. Dalam Kidung Agung Fatsal 7 ayat 12 dan 13. Marilah kita pergi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, dan apakah pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Jadi Tuhan melihat pribadi-pribadi yang pagi-pagi hari datang sebelum dia mengerjakan aktivitasnya, tetapi dia datang kepada Tuhan, ke kebun anggur Tuhan. Di sana dia datang dan di sana Tuhan memberikan cintaku kepadamu. Kalau terjemahan lama dikatakan, di sana aku menunjukkan kasihku kepadamu. Selanjutnya di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kasihku akan kuserahkan kepadamu. Jadi bukan satu kerugian buat kita kalau kita datang kepada Tuhan. Sebab kita akan menerima kasih cintanya Tuhan dinyatakan kepada kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri
takhta kasih karunia-Nya, supaya kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ini bukan karangan saya, tetapi ini firman Allah di dalam Ibrani 4 ayat 16. Di sana supaya kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Kita tidak memaksa Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita menyerah segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan ke dalam tangan-Nya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 15 ayat 8, doa orang jujur dikenannya. Dalam terjemahan lama dikatakan, doa orang yang tulus hatinya menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Permintaan doa orang benar diluluskannya, doa orang benar didengarnya. Kita tidak bisa benar di dalam cara berdoa. Mungkin ada sedikit pemaksaan kepada Tuhan, tetapi hidup kita saat kita mendengar firman Tuhan, firman itu menguduskan hati kita, firman membangkitkan iman kita, firman juga menumbuhkan keuntungan buat kita. Banyak kali orang berkata, saya tidak perlu seminggu sekali saya datang ke ibadah, tetapi bila kita datang kepada Tuhan, firman itu menguduskan kita. Firman menambah iman kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Waktu Petrus melihat kepada gelombang, dia nyaris tenggelam. Tetapi pada waktu dia memandang kepada Tuhan Juru Selamat, dia bisa berjalan di atas air. Dan waktu Elimelek bersama keluarga, mereka pergi ke Moab, meninggalkan rumah roti, meninggalkan ibadah mereka yang senantiasa mereka lakukan. Tetapi waktu di Moab, mereka kehabisan semua. Sirna segala harta bendanya. Dan Naomi kembali dan berkata, dengan penuh aku pergi dari Bethlehem, tetapi aku kembali dengan kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya, dan dia membawa 2 mantu. Tetapi di tengah perjalanan, Orpa kembali ke Moab dan hanya Rut. Sebab itu pentingnya kita berdoa. Apakah pohon yang indah yang sudah berbunga, di sana Tuhan akan memberikan kepada kita cintanya kepada kita luar biasa. Kalau kita datang sebelum kita dengar dan lihat jawaban, Tuhan sudah memberikan kasih yang murni kepada saudara, kepada saya yang datang setiap hari menghampiri hadirat-Nya, dan Tuhan tetap mencintai kita. Tadi pagi saya dengar ada khotbah dari televisi berkata, love for everyone. Tetapi Tuhan juga bukan memberi for everyone love-nya, cintanya, tetapi Dia juga memberikan perhatian, cinta yang secara khusus kepada pribadi-pribadi yang mau datang menghampiri takhta kasih karunia-Nya dengan doa penyembahan, ucapan syukur. Permohonan kita boleh disampaikan, kecemasan kita boleh letakkan ke dalam tangan Tuhan, ketakutan, kekhawatiran kita. Masalah akhir zaman, banyak hal yang dapat menakutkan kita, banyak hal yang dapat menggoyangkan ekonomi kita, pekerjaan kita. Tetapi kalau kami mau berserah kepada Tuhan,
Dia jawaban yang pasti. Dia tolong, Dia angkat kita yang lemah. Dia kuatkan dan teguhkan kita untuk terus berjalan di dalam rancangannya. Sebab tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat kami, damai sejahtera yang tidak akan dapat dibilang luar biasa. Doa orang benar pasti dijawab oleh Tuhan. Walaupun jawabannya seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi jawaban itu adalah pasti dan membawa kita kepada damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh keterbatasan hamba-Mu menyatakan membawa firman ini yang atas kehendak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih. Hari-hari terakhir, berita-berita yang kami dengar, berita yang kami lihat, berita yang kami hadapi, kenyataan yang kami hadapi sering mencemaskan hati nurani kami, sering membuat kami gentar untuk berjalan maju. Tetapi satu perkara yang kami tahu, Yesus Allah Immanuel yang menyertai kami di segala musim, di segala waktu, di segala situasi. Sebab itu kami menghampiri Engkau. Kami tetap menanti-nantikan Engkau. Kami ingin berpaut erat kepadamu. Sebab kami sadar kami tidak sanggup menghadapi ini semua. Tetapi bersama Engkau kami melihat perkara-perkara dahsyat itu terjadi atas kami. Pemeliharaan yang luar biasa. Engkau kota benteng kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sembuhkan yang sakit dan hiburkan yang lemah. Tetapi Engkau juga memberi kekuatan yang tidak berdaya untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Inilah doa kami untuk jemaat Tuhan, untuk gereja COTW, untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, pria, wanita. Tuhan, jiwa-jiwa baru yang baru dilahirkan, biar Tuhan Engkau teguhkan hati mereka untuk mereka tetap berpaut erat kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada waktu kami menghampiri Engkau, Engkau pegang tangan kami, Engkau atur langkah kami, Engkau berdaulat penuh atas pikiran kehendak kami, untuk kami selalu ada di dalam kehendak dan rancangan-Mu. Kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami tidak mau utamakan kehendak kami, tetapi biar kehendak-Mu berlaku atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.